Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, aliansi Katakuri Sun God of Nika Luffy itu mungkin akan segera terjadi. Well, ini layaknya udah Sentosu sengaja memberi clue kepada kita semua atau gimana nih? Chapter 1119 kemarin ada sebuah panel memperlihatkan bahwa Katakuri muncul ketika penyiaran Vegapunk itu hidup lagi. Semuanya akan mengarah pada Elbaf kan nantinya. Menarik ini. Berarti kala itu kabar tentang berembusnya akan ada kerjasama antara sang jenderal terkuat Big Mom dengan Luffy itu memang bisa saja terjadi sob. Kenapa udah juga repot-repot membuat grup antara Luffy, Sang dan juga Katakuri di movie Red Uta kan? Jika tidak untuk menjadi petunjuk bahwa ke depan di Elbaf itu pun juga akan terkait dengan Big Mom itu sendiri dan mereka bisa saja bertemu kembali. Pertanyaan sekarang, apa yang dilakukan Katakuri sebelumnya nih ketika ibunya kalah telak dengan para aliansi Supernova Elite itu? Luffy, Lau dan juga Kapten Kid. Kenapa Katakuri hanya diam saja nih? Well, apakah ini karena Luffy? Pada dasarnya Katakuri memang menarik nih. Meskipun dia adalah lawan, tetapi sebagai rivalitas nih, jiwa kesatria Katakuri memang bukan kaleng-kaleng tuh. Lawan seperti inilah untuk Luffy yang wajib dihormati karena ketangguhan dan keeleganannya. Now we are talking about Carlot Katakuri dan juga keluarganya. Let's get started. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa ya untuk like video ini nakama ya, supaya untuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini, Katakuri akhirnya itu memang bersiap ya untuk segera beraksi. Setelah kelompok Luffy sudah mendekati akhir final saga Egghead, mereka sudah dipersiapkan berlayar ke Pulau Elbaf. Bajak laut yang akan terhubung dengan mereka akhirnya muncul. Jelas kelompok Big Mom Pirates kan. Ada beberapa panel yang memperlihatkan Whole Island di saga ini pula. Pertama, ketika Vegapunk menjelaskan tentang kenaikan air laut itu ya, di sana ada para putra putri Big Mom yang muncul mendengarkan informasi dari Vegapunk. Kedua adalah Carlot Katakuri sekarang yang juga muncul dalam cerita endingnya. Ini akan menarik. Untuk Katakuri jelas ya, memang ada beberapa alasan kenapa Wano Kuni dia tidak muncul membersamai para keluarganya ketika ibunya Big Mom dihajar dan dilengsarkan oleh tahta Yonko-nya tersebut. Sebagai seorang pengguna Kenbun Sokuhaki level prima dan atas nih, Katakuri mungkin tahu masa depan Luffy dari penglihatannya itu. Jadi dia mungkin sudah tahu bahwa di masa depan mereka akan bekerja sama dan dia juga tak akan terlalu menggubris Luffy di Wano Kuni kala itu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Katakuri adalah orang yang sangat memperdulikan keluarganya. Apapun akan dia lakukan demi bisa melindungi keluarganya itu nih. Tentu ini sangat bertolak belakang dengan sifat Big Mom sendiri kan. Namun sifat Katakuri ini justru sangat mirip dengan sifat dari Yonko lainnya, yakni dari Shirohige yang juga sama seperti Katakuri nih, sama-sama peduli dengan anggota keluarganya. Karena itulah ada sebuah teori yang mengatakan jika Katakuri akan menjadi bagian dari aliansi topi jerami nantinya. Nah, ini bukan hanya sangat peduli pada anggota keluarga nih, Katakuri ini juga memiliki jiwa seorang kesatria loh. Itu terlihat di saat pertarungannya melawan Luffy dahulu. Pada saat Katakuri memiliki banyak sekali kesempatan untuk langsung membunuh Luffy, karena pada saat itu Katakuri mendapat bantuan yang cukup berarti dari Flampe dengan serangan jarum tak bersuaranya itu. Katakuri justru marah dengan tindakan adiknya itu, kemudian dia malah menusuk dirinya sendiri karena Katakuri tidak mau menang dengan cara curang seperti itu. Respect sih emang Katakuri itu. Nah, pas momen ini ada kemungkinan ya jika di sini Katakuri memang sengaja mengalah dengan tujuan untuk melatih Luffy, terutama dalam pengendalian Kenbun Sokuhaki yang menjadi kekuatan spesial Katakuri kan. Kekalahan Big Mom di Wano Kuni kemarin itu tentu akan segera menyebar dan para anggota bajak laut Big Mom pastinya juga akan segera mengetahui kabar kekalahan dari ibunya itu, termasuk Katakuri dong ya. Itu ketidakhadiran Katakuri di Wano kala itu pasti juga tidak berakhir sampai di sana. Dia akan segera muncul dan kabarnya ada di Elbaf. Kenapa? Ingat ya sob, cerita Big Mom tentang Elbaf itu belum pernah berakhir. Sebagai orang yang sejak awal juga terhubung dengan negara tersebut, kehadiran kelompok mereka di sana nanti akan menambah keriuhan alur ceritanya. So, gimana prediksi ceritanya? Gini sob, seperti yang kita tahu ya, Big Mom tuh memang selalu dikait-kaitan dengan Elbaf yang akan terjadi setelah Wano Kuni selesai dan singgah sebentar di Egghead ya. Bukan tanpa alasan. Pasalnya memang banyak sekali fakta-fakta pendukung yang mengisyaratkan jika hal itu memang akan terjadi. Seperti masa lalu Big Mom di Elbaf yang masih belum terselesaikan,
kisah pertemanannya dengan para raksasa itu Pulau Elbaf di masa kecilnya sampai dengan perselisihannya dengan pangeran negeri Elbaf Loki. Namun ada kesan buruk yang Big Mom tinggalkan untuk Pulau Elbaf dan juga para ras raksasa itu nih. Setidaknya ada 3 kesalahan besar yang membuat para ras raksasa ini sampai membenci Big Mom. Pembunuhan Yoruru, dimakannya Mother Carmel, dan juga terakhir pembatalan pernikahan Pangeran Loki dengan Lola karena Lola kabur meninggalkan Whole Cake Island nih. Nah, 3 kesalahan fatal Big Mom itu membuatnya tak lagi mendapatkan tempat dan martabatnya lagi di mata para ras raksasa. Setidaknya itulah beberapa alasan kenapa Big Mom itu digadang-gadang akan kembali menjadi bagian di Arc Elbaf, atau bahkan dialah nantinya yang menjadi benang merah penghubung dari Arc Wano, Egghead ini dan menuju Elbaf. Namun apakah benar fakta ini cukup nih untuk membuktikan jika Arc Elbaf akan kembali melanjutkan kisah masa lalu Big Mom yang masih belum terselesaikan itu? Menurut kita sendiri sih itu sangat kecil sekali ya kemungkinan bakalan terjadi. Tentu kita sudah merasa cukup bosan dong ya dengan kemunculan Big Mom terus. Pasalnya Big Mom sendiri sudah 2 kali berturut-turut muncul dan menjadi pemeran antagonis meskipun tidak pernah menjadi yang utama di 2 arc panjang Whole Cake Island dan juga Wano Kuni kan. Setidaknya sudah 100-an chapter atau bahkan lebih nih di mana Big Mom itu ditampilkan. Tidak relevan rasanya jika Arc Elbaf itu nanti masih akan kembali menceritakan tentang Big Mom itu sendiri. Big Mom tidak seharusnya akan kembali di Arc Elbaf nanti sebagai pemeran utama. Karena jika hal itu terjadi, Eiichiro Oda itu tidak akan punya ruang nih untuk membahas 2 karakter penting lainnya seperti Akagami no Sang dan juga mungkin Shirohige dan Luffy. Namun jika memang Big Mom harus muncul kembali di Arc Elbaf itu, nah itu yang jelas ya, Big Mom tidak akan lagi menjadi pemeran antagonis utamanya alias sebagai mungkin cuma partner di sana. Disinilah kami rasa peran Katakuri akan bermain di sana karena pertempuran di Pulau Elbaf pada akhirnya mempertemukan rivalitas Luffy dan Katakuri bersemi kembali kan. Dari semua lawannya dari Luffy, Katakuri adalah yang paling dihormati dan Katakuri juga begitu kan. Kemunculan di chapter 1019 ini memang menjelaskan mendekati nyata lagi teman-teman bahwa kelompok Big Mom kedepannya akan mainkan peran dan ya Katakuri dan Luffy akan bertemu lagi. Sekarang teman-teman kira-kira bagaimana kelanjutan di chapter 1120-an Piece sendiri nanti? Apakah akan ada plot twist yang terjadi di pulau tersebut? Apakah Gorosei yang tersisa Jupiter Saturnus mampu membuat perbedaan dan mencegah kelompok Mugiwara pergi ke Elbaf? Pasalnya kalau menunggu Mars kembali itu agak lama sepertinya, dan Valkyrie juga taringnya sudah dipatahkan oleh robot kuno itu ya. Sementara Nazuro sedang berhadapan dengan Sangat Alot melawan Jinbe dan juga Zoro. Ya kalau mau ngomongin salah satunya opsi yang jelas antara Jupiter dan juga Saturnus kan. Bahkan Saturnus sendiri sudah sejak awal bertempur di Egghead sendiri. Ini akan menjadi akhir menarik baik keduanya nih. Ketambahan pula robot kuno ini seperti memikul pesan dari Joy Boy, tentu dia tidak akan kalah dengan mudah dong ya. Bahwa kekacauan yang terjadi di sana harus segera Gorosei selesaikan nih, karena deklarasi penyiaran Vegapunk itu kembali menyala. Yok memerintahkan agar menghancurkan Den Mushi itu sangat jelas kan. Satu-satunya cara menghancurkannya itu adalah menyerang sang robot habis-habisan. Saga Egghead ini makin kesini menuju ending puncaknya itu malah semakin seru lagi. Setelah berentetan informasi tentang Joy Boy, kehendak di sejarah peradaban Void Century, Akuma no Mi dan juga bajak laut Joy Boy, pengguna kekuatan Hito-Hitonomi itu makin nyambung lagi tuh alurnya, bahwa memang ke depan itu semuanya akan sangat berguna untuk membongkar kedok lebih lanjut pemerintahan dunia. Serta sang raja yang duduk di kursi kosong terkadang memainkan kupu-kupu liarnya itu kan, Im Sama. Well, jika para kehendak itu sudah bersatu, apapun itu, kejutan-kejutan besar nanti pasti akan segera terjadi. Kira-kira Battle Royale mana nih yang akan menarik perhatian kita nanti? Apakah dengan keadaan dunia baru yang sedang kacau-kacaunya sekarang ini akan ada pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan? Kurohige misalnya, atau mungkin aja sob. Tapi jika itu juga jangan lupakan pula ya, salah satu yang baru tetapi juga sangatlah kuat itu adalah Cross Quill sendiri, Crocodile, Mihawk dan juga Buggy. Wah, untuk menuju saga ending aja dan mencapai Road Poneglyph terakhir hingga singgah ke Elbaf itu nanti menuju plot terakhirnya, drama itu semakin banyak dan menarik ya nakama. Tetapi kalian sendiri sepakat ya? Karena itulah yang menjadi keseruan saga One Piece ke depannya. Setuju? So, terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.